Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Michael Hudson untuk membahas kasus yang sangat aneh tentang kemunduran ekonomi Eropa, serta beberapa tindakan merugikan diri sendiri dan keputusan yang patut dipertanyakan. Terima kasih banyak telah kembali bergabung. Saya senang ketemu dengan kalian. Jadi saya ingin membahas tentang keterlibatan negara-negara Eropa dalam perang teknologi atau perang ekonomi Amerika terhadap Tiongkok. Tapi sebelumnya, saya ingin menanyakan sedikit tentang penyitaan yang sedang dilakukan oleh pihak Eropa. Seperti yang kita tahu, mereka telah membekukan aset-aset Rusia, dana kedaulatan itu, dan sekarang ada tekanan yang semakin besar untuk menyitanya. Artinya, seperti yang ditulis berbagai surat kabar, mereka sedang mencari cara agar tampak seolah-olah sah untuk pada dasarnya mengambil alih aset Rusia, dana kedaulatan, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang membuat hal ini unik adalah bahwa pihak Amerika tidak ingin ikut serta, karena tentu saja mereka akan menjadi paria finansial. Jepang juga tidak ingin terlibat. Namun entah mengapa, pihak Weimar tampak cukup bertekad bahwa ada hal yang harus mereka lakukan. Bagaimana itu with Antang? Cukup menarik. Mereka ingin mengambil aset sedat Rusia dan seperti statam itu mengemuin yang tidak dilunasi. Siwai, bagaimana words Rusia lakukan apa growth harga? Stress. Well, the question is, who are the Europeans? Nah, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya orang Eropa yang kita bicarakan? Saya tidak yakin ini tentang populasi Eropa, yang tampaknya menentang perang dengan Rusia dan Ukraina, serta hanya ingin pemulihan industri. Orang Eropa dipimpin oleh Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, dan asistennya dari Estonia, serta oleh Friedrich Merz dari Jerman. Kaum neokonservatif dan kelompok NATO, termasuk Mark Rutte, semuanya telah memutuskan bahwa mereka ingin memperluas perang dari Ukraina dan Rusia menjadi perang antara Eropa dan Rusia, atau setidaknya menakut-nakuti Eropa dan membuatnya berpikir bahwa perang besar akan segera terjadi, demi pada dasarnya menciptakan semacam Keynesianisme militer. Izinkan saya mulai, saya pikir, dari tempat kita berhenti, atau dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, tentang simpanan Rusia sebesar 300 miliar di Euroclear, organisasi clearing yang berbasis di Brussel, yang menangani valuta asing Rusia dalam euro dan dolar. Tidak ada yang tahu di mana sebenarnya Euroclear menempatkan 300 miliar ini, atau aset dalam bentuk euro tersebut. Tampaknya dana itu telah tersebar di banyak negara dan berbagai investasi. Sudah banyak upaya dari jurnalis dan politisi untuk mencari tahu di mana letaknya tahu. Tetapi tidak ada yang tahu. Perdana Menteri Belgia mengatakan berada di negara kami hanya memiliki sekitar 10 hingga 20 miliar di uang ini yang terlibat. Tetapi kami menentang Eropa menyita Euroclear. Against Europe seizing Euroclear. So the Germans and the French and the Jadi, Jerman, Prancis, dan para pendukung perang lainnya di Eropa telah berusaha mengatasi hal ini dengan menggerakkan opini publik, dengan menakut-nakuti masyarakat agar percaya bahwa ada ancaman yang akan segera datang. Pada akhirnya yang mereka bangkitkan adalah pertanyaan, apakah Rusia akan menginvasi Eropa? Dan itu tidak masuk akal. Tidak ada negara maju dengan pemerintahan terpilih yang akan menginvasi negara lain. Invasi darat sudah berakhir. Setelah personal revision dihidukan dengan rudal dan hilang dengan rudal. Bisa diluncurkan dari saudara, di kapal selam, itu dari kapal perang, itu von Floro versus L. But it's going to be a missile type fight. And the main missiles that people have Rudal utama yang banyak dibicarakan sejauh ini adalah drone. Saya pikir tujuannya, apa yang dilakukan Merz dan orang-orang Eropa yang berusaha menegakkan kepentingan Eropa berhadapan dengan Rusia, adalah untuk mencapai semacam Keynesianisme militer, yang didasarkan pada kebutuhan yang dianggap perlu untuk melawan Rusia atau membela diri dari Rusia. Ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari pengeboman di Ukraina, dan kesanalah arah konflik ini dengan jelas bergerak.
Sekarang, rencana MERS dan Jerman adalah berikan uang kepada Ukraina dari Euroclear yang dialokasikan dalam ring Ukraina untuk membeli senjata guna melawan Rusia. Tidak yang cukup merekaspi Ukraina kleptokrasi Ukraina untuk begitu sampai ke college mayor langsung kepada U3 Ukraina. Simply give the $300 billion to Ukraine, it would end up in the pockets of the kleptocrats. So, but they Uang itu pada akhirnya akan masuk ke kantong para kleptokrat. Namun mereka akan membuat akun bagi warga Ukraina untuk membelanjakannya pada persenjataan Eropa. Kabar baik bagi kompleks industri militer Eropa yang sahamnya terus naik, sementara saham industri lain tidak mengikuti karena perlambatan yang disebabkan oleh berakhirnya perdagangan minyak dan gas Rusia. Nah, kabar yang muncul dalam beberapa hari terakhir adalah bahwa MERS tampaknya merekayasa kemunculan dugaan drone Rusia di bandara-bandara Jerman untuk mengobarkan propaganda anti-Rusia, seolah-olah Rusia benar-benar menyerang Jerman dengan cara tertentu. Maksud saya, itulah yang dilakukan drone di Ukraina. I mean, that's what the drones are doing in Ukraine, and the fact that the drones are such a Dan fakta bahwa drone merupakan bentuk peperangan yang begitu baru dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menarik perhatian publik Jerman dan Eropa. Kepala NATO Mark Rutte sudah menyerukan agar NATO bersiap menghadapi konfrontasi jangka panjang dengan Rusia. Nah, konfrontasi berarti pada titik tertentu perang. Itulah inti dari NATO. Ia mengklaim bahwa aliansi tersebut telah membalikan keadaan dalam hal amunisi dan mengatakan bahwa NATO saat ini sedang unggul. Dan jika Anda membaca pers Eropa, pers populer, media massa, semuanya mengatakan bahwa Ukraina memiliki peluang untuk mengalahkan Rusia. Hanya saja masih berada dalam kebuntuan. This is completely different from the guests that you've had on your Ini benar-benar berbeda dari para tamu yang pernah hadir di program Anda, yang seperti saya membaca apa yang dikatakan oleh pihak Tiongkok, apa yang dikatakan oleh pihak Rusia, apa yang dikatakan oleh para jurnalis di seluruh dunia, bahwa perang di Ukraina pada dasarnya sudah berakhir. Perang itu benar-benar kalah. Dan masalah bagi ekonomi industri Eropa, menurut Marx dan MERS, adalah jika perang di Ukraina telah kalah, lalu untuk apa semua senjata itu akan digunakan? Siapa yang akan membelinya? Bukan Amerika Serikat. AS justru meminta Eropa membeli senjata buatan Amerika untuk NATO. NATO membutuhkan ancaman perang agar dapat mempertahankan produksi dan lapangan kerja di sektor militer industri yang tampaknya menjadi dasar bagi perekonomiannya. Dan 4 hari yang lalu, majalah Stern dari Jerman menerbitkan bocoran dari orang dalam yang menunjukkan bahwa seluruh gagasan tentang penggunaan drone Rusia untuk menyerang bandara-bandara Jerman, seolah-olah ini merupakan persiapan untuk pengeboman bandara di Jerman dan Eropa, seperti halnya pengeboman transportasi udara di Ukraina adalah rekayasa MERS dan diatur sebagai skema untuk memperbesar ketakutan publik serta mempercepat kontrak militer yang menguntungkan bagi perusahaan domestik. Ternyata ia memiliki latar belakang pribadi sebagai pengacara korporat dengan koneksi yang kuat ke sektor persenjataan Jerman. Connections to Germany's arms sector. And he's been from the very beginning in Germany as the Dan sejak awal, sebagai pemimpin Demokrat Kristen di Jerman, ia telah mendorong peningkatan pengeluaran pertahanan dengan mengatakan bahwa inilah yang akan memimpin pemulihan Jerman. Jika industri Jerman pulih, ingat terputusnya dengan Rusia di Tiefin, kemungkinan besar juga dengan Tiongkok. Jadi, jika kebocoran ini ternyata benar, dan Sarah Wagenknecht di Jerman telah sangat vokal dalam menuntut agar hal ini diusut tuntas dan mendesak adanya penyelidikan publik, maka akan menjadi jelas bahwa Eropa memiliki deep state-nya sendiri yang terdiri dari NATO dan kaum neokonservatif anti-Rusia. Sama seriusnya dengan deep state di AS dalam mendorong konfrontasi dan pada akhirnya perang dengan Rusia. Jika Anda membaca apa yang dikatakan MERS, seolah-olah ini sama sekali bukan tentang keamanan nasional. Ini tentang mengamankan keuntungan bagi para investor industri dan bagi minoritas yang telah membajak kebijakan pertahanan dan industri Eropa. Dan saya pikir pertanyaannya adalah,
Mengapa mereka melakukannya sekarang? Sekarang ketika perang akan berakhir, tampaknya akan ada pada suatu saat dan mungkin memakan waktu hingga musim semi penyerahan diri Ukraina. Rusia mengeksternalisir menuju perform non-nizi, nalzik menggerperang toward di Ukraina. Daripada rasa memblokir Ukraina. Essentially, the intention of Russia is to block any attempt. Tujuan Rusia adalah untuk memblokir setiap upaya Eropa mengirim lebih banyak rudal atau senjata yang menyerang Rusia sendiri. Sasaran Rusia hanyalah mengisolasi dirinya sejauh mungkin dari Eropa, karena negara itu tidak lagi melihat Eropa Barat sebagai pihak yang menawarkan peluang untuk saling menguntungkan. Rusia hanya melihat Eropa sebagai ancaman. Dan jika bisa membangun tembok besi, pada dasarnya dengan mengatakan, kalian biarkan kami sendiri. Kami juga akan membiarkan kalian sendiri, tapi jangan ikut campur. Itulah yang akan dilakukannya. Saya pikir, mengingat bahwa ketika perang berakhir, Rusia akan harus menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun kembali wilayah berbahasa Rusia di Ukraina. Bekas wilayah Ukraina yang kini menjadi bagian dari Rusia, disitulah fokusnya akan berada. Former Ukraine that is now part of Russia. Donetsk and Luhansk and Crimea have already... Donetsk, Luhansk, dan Crimea sudah melakukan pemungutan suara, mengadakan referendum untuk bergabung kembali dengan Rusia, dan Rusia akan membutuhkan banyak uang. Kesempatan untuk mengakhiri perang di Ukraina memberi Rusia peluang untuk mengatakan, "Yah, kalian menuntut reparasi dari Rusia atas perang di Ukraina yang kalian, NATO, mulai dengan kudeta AS Inggris tahun 2016 oleh kaum Nazi yang menggulingkan pemerintahan terpilih. NATO di Eropa lah yang mendukung pihak Ukraina dalam perang etnis melawan provinsi-provinsi timur berbahasa Rusia. Jadi kamilah korbannya, bukan penyerangnya. Jika ada pihak yang berutang reparasi, maka Eropa yang berutang reparasi kepada Rusia." It's Europe owing reparations to Russia. But of course that would take years and years to settle through the courts. Tentu saja hal itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan melalui pengadilan. Namun, menurut saya, hal yang mungkin disetujui oleh Rusia adalah, baiklah, kami akan menggunakan dana sebesar $300 miliar itu untuk dibelanjakan terutama di Eropa guna memulai rekonstruksi dan pembangunan kembali sektor properti, industri, serta perekonomian di Luhansk, Donbas, dan wilayah lain dari bekas Ukraina yang kini menjadi bagian dari Rusia. Dan saya pikir apa yang sedang coba dilakukan oleh MERS dan kelompok anti-Rusia di kepemimpinan Eropa adalah mencegah peluang ini. Mereka tidak ingin Rusia menghabiskan uangnya di Eropa untuk membangun kembali bekas provinsi berbahasa Rusia di Ukraina. Mereka ingin uang itu digunakan secara khusus untuk kompleks industri militer Eropa. Itulah inti dari seluruh permasalahan ini. Saya pikir masalah utama bagi Eropa adalah bahwa perang yang sedang berlangsung sekarang, ya, perang yang terjadi, kurang lebih menjadi syarat bagi kelangsungan hidup dunia politik Barat, dan bahkan Eropa itu sendiri. Karena, ya, Amerika Serikat sudah memperjelas niatnya. Mereka ingin mengurangi kehadirannya, bukan hanya di Ukraina, tetapi juga di Eropa. Orang-orang Amerika kini telah mengambil posisi yang jelas bahwa mereka ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata, sehingga orang Eropa harus membayar untuk senjata yang mereka kirim. Yang menarik adalah, pada akhir Agustus, Reuters melaporkan bahwa AS memberitahu pihak Eropa bahwa mereka akan mulai sedikit menarik diri dari negara-negara Baltik. Dan saat itulah tiba-tiba muncul semua laporan tentang drone tersebut. Jadi tiba-tiba semua orang, kamu tahu, merasa mereka melihat drone. Tapi hal itu belum dikonfirmasi. Atau memang ada drone yang terlihat, tapi tidak ada satupun yang terkait dengan Rusia. Banyak yang ternyata hanyalah orang-orang yang menerbangkan drone sebagai hobi. Orang Jerman di Jerman, misalnya. Namun narasinya tetap ada. Tidak ada satupun bukti. Tapi jika kamu menambahkan 0 plus 0 plus 0, tiba-tiba kamu punya setidaknya 1 dalam matematika Eropa. Kita juga melihat sekarang bahwa AS secara bertahap menarik sebagian pasukannya dari Polandia dan Rumania.
dan hal ini menimbulkan sedikit kepanikan. Satu-satunya hal yang mungkin bisa membuat AS mengubah pikirannya adalah jika benar-benar ada konflik yang mulai muncul, ancaman nyata terhadap Eropa. Namun selain itu, saya juga ingin mengatakan bahwa Eropa sendiri berisiko terpecah, karena kekuatan utama Uni Eropa adalah kekuatan tawar-menawar kolektifnya, kemampuan untuk berdiri bersama. Pemindahan kedaulatan ke arah Brussel dulu memungkinkan UE memberikan manfaat ekonomi nyata bagi negara-negara anggotanya. Saat ini, UE tidak lagi berkinerja baik secara ekonomi. Jadi untuk saat ini, persatuan sebagian besar bergantung pada perang. Setelah perang berakhir, Gispeske Weatapeteth. Sepikir hal ini sangat membantu diinsilaskan menghap everything diurkormen for Ken and the Count, hampa bestumin, bestutu asos, everything in bro to hampugs. Or desperate to keep the war going. But Glenn, the war is creating disunity. Tapi Glenn, perang ini menimbulkan perpecahan. Lihat apa yang terjadi dengan Hongaria dan Cekoslowakia. Uni Eropa sekarang mengatakan berdasarkan aturan yang telah kita miliki selama ini, Hongaria memiliki kemampuan untuk memblokir pengeluaran militer kita dalam mendukung Ukraina. Tentu saja, Hongaria sebenarnya telah diserang oleh Ukraina. Pasal 5 NATO sudah mati. Sebuah negara anggota NATO, Hongaria, telah diserang oleh kekuatan asing, Ukraina, untuk menghancurkan pasokan minyaknya yang diperoleh melalui Kazakhstan dan Rusia. Dan baik Hongaria, dan sekarang ada tekanan di negara-negara lain juga mengatakan kami tidak mampu berperang dengan Rusia. Kalian orang Jerman bersedia mengakhiri pertumbuhan industri kalian dan melakukan deindustrialisasi, serta memiskinkan ekonomi kalian demi kebencian ideologis terhadap Rusia. Zeritulan Red 2 Pemeranggung Praise Tothin. Hatred of Russia, but we cannot afford your war. We're going to block it, and so the European Union wants to change. Kami akan memblokirnya. Jadi Uni Eropa ingin mengubah aturan agar negara-negara anggotanya tidak lagi memiliki hak untuk memblokir. Lalu apa yang seharusnya dilakukan Hongaria? Bergabung dengan organisasi kerjasama Shanghai. Negara itu sedang dikesampingkan. Perang ini menurut saya tidak hanya memecah negara-negara Eropa satu sama lain, tetapi juga memisahkan kepemimpinan sayap kanan NATO di Eropa dari bagian Eropa lainnya. Para pemilih, masyarakat secara keseluruhan menginginkan pemulihan ekonomi. Mereka tidak menginginkan perang, karena perang akan membuat mereka miskin. Perang akan memperkaya perusahaan-perusahaan militer yang diwakili oleh MERS dan para pemimpin pro-perang lainnya, tetapi sama sekali tidak akan membantu perekonomian. Jadi menurut saya, hal ini sangat memecah belah. Tidak, saya rasa Anda benar sekali. Dalam jangka panjang, perang ini justru memperdalam perpecahan di dalam Eropa. Namun dalam jangka pendek, hal ini dipandang sebagai sesuatu yang menyatukannya. Dan sekali lagi, itulah bagian dari masalahnya sekarang. Saya rasa tidak ada pemikiran strategis tentang kemana sebenarnya kita akan menuju dengan situasi ini. Namun untuk tujuan ini, kebutuhan untuk mempertahankan ketegangan terus-menerus dengan Rusia dan menjaga agar perang di Ukraina tetap berlangsung menjadi semakin sulit. Karena kini ternyata kondisi Ukraina jauh lebih buruk daripada yang ingin diakui oleh banyak pemimpin Eropa. Bagaimana menurut Anda hal ini akan berkembang ke depan? Apakah menurut Anda orang Eropa harus turun tangan? Karena sekarang ada banyak pembicaraan di Eropa. Mantan Sekretaris Jenderal NATO berpendapat bahwa Eropa atau NATO seharusnya mulai mencegat rudal dan drone Rusia dari wilayah NATO. Ada dorongan yang lebih besar sekarang untuk melakukan serangan jarak jauh ke Rusia. Kita terus mengatakan bahwa kita membantu Ukraina, tetapi pada akhirnya itu akan menjadi senjata kita, tombol yang ditekan oleh kontraktor kita. Itu akan menjadi sistem penargetan. Itu akan menjadi satelit kita. Jadi ini adalah serangan NATO terhadap Rusia. Dan saya rasa kurang lebih hal itu tidak lagi menjadi hal yang kontroversial untuk katakan. Itu bukan hal yang kontroversial di Rusia. Baik Presiden Putin maupun Menteri Luar Negeri Lavrov telah mengatakan bahwa jika sebuah rudal menghantam Rusia dari negara anggota NATO,
bahkan jika diluncurkan dari Ukraina, tetapi rudalnya berasal dari negara NATO atau dikendalikan secara elektronik dari Wiesbaden atau pusat panduan Eropa lainnya, Rusia akan membalas terhadap negara-negara yang memproduksi atau mengarahkan rudal tersebut. Itu berarti Rusia akan melakukan terhadap Jerman apa yang telah dilakukannya terhadap Ukraina. Sejauh mana hal itu akan berlangsung? Apakah hanya akan menyerang perusahaan militer, pangkalan tentara, fasilitas listrik, atau akan melangkah lebih jauh? Tanggapan Rusia akan seperti ini. Kalian mengirim rudal kepada kami akan mengirim rudal kepada kalian. Kalian orang Eropa tidak memiliki pertahanan terhadap rudal hypersonic baru kami. Mereka tidak akan bersifat nuklir. Mereka tidak perlu demikian. Tapi itu sudah cukup untuk melumpuhkan industrimu, terutama industri militermu, untuk melumpuhkan kemampuanmu meluncurkan rudal. Kami bisa melumpuhkan bukan hanya para pembuat senjatamu, tetapi juga fasilitas elektronik dan kelistrikanmu, sistem transportasimu, rel keretamu, bandaramu, pelabuhanmu. Mereka sudah sejelas mungkin dalam menyampaikan hal ini, sampai pada titik di mana mengingat perasaan di antara para pemilih Rusia sendiri, yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa terus mengabaikan satu garis merah demi garis merah lainnya dan membiarkan Eropa terus meningkatkan ketegangan. Kamu harus merespons. Kita sedang berhadapan dengan perubahan bertahap di sini. Rusia telah berulang kali mencoba memperingatkan Eropa. Inilah yang akan terjadi jika kalian benar-benar melakukannya. Dan Eropa telah memutuskan bahwa itulah yang mereka inginkan. Europe has decided that it wants that. It needs apparently Merz and Rutte. Tampaknya, Merz dan Rutte dari NATO percaya bahwa Eropa perlu diserang oleh Rusia agar dapat membangun kembali industrinya. Namun serangan Rusia justru akan mencegah Eropa membangun kembali industrinya. Itulah yang disebut kontradiksi internal. Dan bagaimana menjelaskannya? Ini adalah ideologi dengan pandangan terowongan, secara harfiah mewarisi kebencian jangka panjang Inggris terhadap Rusia. Hal ini tidak ada hubungannya dengan komunisme, karena Rusia bukan lagi Uni Soviet. Ini adalah konfrontasi geopolitik yang membuat Eropa berbagi pandangan neokonservatif Amerika Serikat. Seandainya saja kita bisa membagi Rusia menjadi 4 atau 5 negara kecil, maka negara memiliki kekuatan untuk mengancam kita atau memainkan peran apapun di dunia. Dan itu akan memungkinkan kita mainkan peran positif di dunia sebagai boneka utama Amerika, mengelola seluruh dunia atas nama Amerika. Maksud saya itu cukup menyedihkan, tetapi kesanalah semuanya sedang bergerak. Dan kamu tahu, ada hal lain yang ingin saya bicarakan di acara kamu. Apa yang telah dilakukan Uni Eropa adalah menyatakan bahwa melawan Rusia saja tidak cukup. Seperti yang dikatakan Rutte, ini bukan hanya pertarungan melawan Rusia. Ini adalah pertarungan melawan sekutu-sekutu Rusia, China, Iran, Korea Utara. Ini perang melawan kita, melawan Rusia, dan tampaknya juga melawan mayoritas global. Dan arena pertama perang ini adalah melawan China, yang dipimpin oleh Belanda, yang lebih ekstrem daripada Jerman. To be even more than Germany, extremists. They confiscated the Nexteria. Mereka menyita perusahaan baterai Nexteria yang telah dibeli dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok di Jerman dan Belanda untuk menyediakan tahap dasar dalam mengubah wafer silikon menjadi baterai. Ini sendiri bukanlah masalah keamanan nasional. Faktanya justru karena ini bukan masalah keamanan nasional, teknologinya sangat umum dan biasa. Mobil Mercedes, Volkswagen, semua perusahaan mobil besar Jerman, dan industri secara umum membutuhkan semua baterai ini. Baterai cukup sederhana, tetapi teknologinya memerlukan bisa dibilang beberapa tahun untuk dikembangkan. Jadi ketika Donald Trump dan pihak Amerika menekan pemerintah Belanda, mereka berkata, kalian harus menyita setiap perusahaan yang dimiliki 50% atau lebih oleh Tiongkok, atau yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh investor Tiongkok. Kalian harus menyitanya sebagai bagian dari perang kami melawan Tiongkok. Karena kami, orang Amerika, tidak akan bergabung dalam perjuangan kalian melawan Rusia. Tetapi kami akan berakhir berperang melawan Tiongkok sebagai musuh eksistensial kami, seperti yang sering dikatakan oleh pihak Amerika.
existential enemy, as the Americans like to put it. So the Dutch seized Nexperia, and Jadi, Belanda menyita Nexperia dengan alasan bahwa, pertama, Amerika Serikat menyuruh mereka untuk menyitanya, dengan menetapkan ratusan perusahaan Tiongkok yang dimiliki 50% atau lebih oleh pihak Tiongkok sebagai sasaran yang sah bagi orang Eropa untuk diambil alih. Dan Belanda pun melakukannya. Mereka mengatakan bahwa mereka khawatir Nexperia, mengingat meningkatnya permusuhan Barat terhadap Tiongkok, mungkin akan memindahkan sebagian operasinya ke Tiongkok. Dan bahwa Tiongkok mungkin melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, atau yang dapat mengganggu kendali mereka atas perdagangan baterai regional. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil alih perusahaan itu dan menyitanya. Sama seperti negara-negara Eropa telah menyita anak perusahaan Lukoil di Rumania dan tempat lain. Wajar saja Tiongkok mengecam tindakan tersebut. It denounced it. The angry in China, anger is very. Kemarahan di Tiongkok sangat jelas. Mereka berkata, bagaimana bisa kalian melakukan ini? Sektor manufaktur Eropa bergantung pada baterai Nexperia. Jutaan produk mereka dijual di seluruh Eropa. Harganya tidak terlalu mahal tetapi merupakan komponen penting untuk mobil dan mesin dasar lainnya. Dan sekarang semua ini akan diblokir. Tiongkok mengatakan, ya, jelas kami tidak akan terus memproduksi semua output ini untuk perusahaan-perusahaan yang telah disita oleh pemerintah Belanda dengan melanggar hukum internasional, hanya karena orang Amerika menyuruh mereka melakukannya. Pihak Belanda menanggapi dengan mengatakan bahwa Donald Trump memang telah menyatakan bahwa ia tidak lagi memberlakukan aturan 50% terhadap perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Tiongkok. Tapi itu bukan alasan kami menekan Tiongkok. Kami akan melakukannya juga, karena kami tidak ingin pihak Tiongkok mengendalikan perusahaan yang menjadi sandaran begitu banyak perusahaan kami di Belanda dan di seluruh Eropa. Jadi mereka berhenti berinvestasi dan berproduksi. Dan pihak Tiongkok berkata, ya, kami tidak akan memberikan barang secara cuma-cuma. Mulai sekarang, semua perdagangan dengan Belanda dan industri Eropa lainnya akan menggunakan mata uang kami sendiri, RMB, bukan euro. Kami tidak bisa menyimpan tabungan atau menagih produk kami dalam karena kalian mungkin melakukan kepada kami hal yang sama seperti yang baru saja kalian lakukan terhadap Rusia. Jelas kita berada di jalur. Dan Rutte telah mengatakan, kita sama buruknya dengan Rusia karena kita mengimpor minyak Rusia, dan itu seharusnya membantu Rusia mengalahkan Ukraina, dan seluruh fantasi tentang keterhubungan yang digambarkan oleh orang Eropa. Jadi insiden Nexperia telah menjadi semacam barometer kredibilitas institusional Eropa bagi Tiongkok, seperti yang dikatakan oleh juru bicara Tiongkok. Dan Tiongkok secara sepihak telah menghentikan pasokan wafer ke Nexperia, dengan alasan keamanan nasionalnya sendiri untuk semua ini. Jadi saya belum melihat adanya peluang untuk penyelesaian. Belanda terus mengatakan, kami pikir orang Tiongkok akan bersikap masuk akal dan menyerah kepada kami. Nah, Tiongkok tidak akan menyerah. Faktanya, mereka memblokir ekspor bukan hanya logam tanah jarang, tetapi juga bahan mentah lainnya. Ada begitu banyak bahan penting yang disuplai Tiongkok ke Barat, sehingga bahkan jika ada sumber alternatif bagi Eropa, alternatif tersebut pertama-tama akan lebih mahal. Dan kedua, akan memakan waktu cukup lama untuk menyiapkannya. Tiongkok telah mengatakan bahwa mereka tentu saja mampu mereplikasi di dalam negeri apa yang diproduksi Nexperia di Belanda. Mereka memiliki afiliasi di seluruh Eropa. Tentu saja mereka bisa melakukannya, tetapi akan memakan waktu. Tentudat Sirbraya mengekspor Praedam Thrakesburg Mauer dari Despisi Drothgem Mustern Patone. Nah, industri-industri Eropa yang telah menggunakan impor ini semuanya mengikuti sistem akuntansi just-in-time. Mereka meminimalkan persediaan agar dapat beroperasi dengan biaya bisnis yang lebih rendah. Jadi Eropa tidak memiliki stok baterai-baterai ini. Dan akibatnya, perusahaan di seluruh Eropa dalam waktu 2 bulan telah mengumumkan Mercedes dan lainnya
bahwa mereka akan terpaksa menutup pabrik mereka. Non-salif recall to a distempered reketan bertuan bin, nam the gank can like turol jujudere, sistem kontrol internal automated small brolid. The Ziamber verksa extended yimal tick into the continue. Cars, and they're going to have to lay off the labor force. So once again, this idea of Jadi sekali lagi, gagasan bahwa Eropa entah bagaimana dapat merebut kembali kendali atas ekonominya dengan menyatakan perang perdagangan, investasi, dan mata uang keuangan, memperluas perang ini dari Rusia ke Tiongkok dan negara-negara lain, akan sama seriusnya, meskipun dalam skala yang lebih kecil, seperti keputusan Eropa untuk berhenti mengimpor minyak dan gas Rusia. Eropa sedang memutus dirinya dari semua impor dasar, mulai dari bahan mentah hingga barang setengah jadi, hingga produk manufaktur lainnya, yang selama ini menjadi ketergantungannya. Dan tidak ada cara bagi suatu ekonomi untuk berfungsi tanpa produk-produk tersebut. Dapat dipastikan bahwa Tiongkok sangat menyadari hal ini. Dan ketika dikatakan bahwa hal ini akan memakan waktu, sebenarnya itu adalah kesalahan Belanda karena melakukan hal tersebut. Nah, maksudnya adalah biarkan negara-negara Eropa saling bertarung untuk melihat seperti apa resolusinya. Tentu saja ketika ada resolusi akan ada tuntutan ganti rugi. Tiongkok akan melindungi keamanan nasionalnya dari penyitaan di masa depan dengan mengatakan bahwa para pemimpin Eropa sebenarnya sama saja seperti Donald Trump. Mereka mengubah aturan sesuka hati terhadap Tiongkok. Jadi dalam konfrontasi militer mereka, agar kita bisa menghindari gangguan terhadap proses dan manufaktur kita sendiri, kita harus tetap mengendalikan produksi kita sendiri. Eropa tentu saja bisa melakukan hal yang sama. Nah, mungkin dalam 10 tahun, katakanlah 7 atau 8 tahun, Eropa bisa melakukan halnya sendiri. Populasinya akan berkurang setengah. Kemiskinan massal, pemerintah-pemerintah akan tersingkir dari jabatan. Ini akan menjadi bencana. Itulah rencana yang digariskan dengan jelas oleh Merz dan von der Leyen, Uni Eropa, Komisi Eropa, NATO, pemerintah Jerman, pemerintah Inggris, dan pemerintah Prancis. Semuanya sepakat bahwa masa depan Eropa adalah kehancuran dan deindustrialisasi, dan hal itu akan berujung pada perpecahan Uni Eropa. Dan kemungkinan besar, perpecahan semacam ini akan mengarah pada konfrontasi militer dan perang yang sebenarnya. Dan kesanalah tampaknya semuanya menuju. Kedengarannya gila, tapi saya tidak melihat ketika Anda membaca yang dikatakan pemerintah lain. Inilah yang mereka peringatkan kepada Eropa. Dan orang-orang Eropa berkata, ya, itulah yang kami inginkan. It's very crazy we end up in this Sungguh situation. gila bahwa kita akhirnya berada dalam situasi seperti ini. Masalahnya adalah, pasar Rusia sebenarnya cukup baik bagi Eropa. Itu merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan model pembangunan. Bukan hanya soal energi murah yang disuplai oleh Rusia, tetapi juga apa yang dilakukan Rusia dengan semua uang itu. Mereka dalam skala besar membeli barang-barang Eropa, produk manufaktur. Dan jika mereka terlibat dalam proyek energi khusus, seperti pekerjaan di Arktik, hal itu sering dilakukan dengan harapan mengembangkan Eropa yang lebih besar, berdasarkan gagasan Gorbachev tentang rumah Eropa bersama. Eropa sering dianggap sebagai mitra yang diutamakan, bersama dengan Amerika Serikat, dengan asumsi bahwa keterhubungan ekonomi pada akhirnya mengarah pada integrasi bertahap Rusia. Sungguh gila menempuh jalan ini, karena justru Amerika yang sangat mendorong ekspansi NATO untuk membagi kembali benua dan memiliterisasinya lagi. Selama bertahun-tahun, orang Eropa yang khawatir bahwa kita akan menghidupkan kembali logika perang dingin, bahwa kita akan memaksakan pilihan-pilihan peradaban yang bersifat zero-sum kepada negara-negara di antara NATO dan Rusia. Pilihan-pilihan itu bisa berujung pada perang saudara dan kemudian perang proksi. Namun kini, kita berada di situasi di mana orang Eropa justru benar-benar menggandakan taruhannya. Saya hanya sangat sulit menemukan siapapun yang benar-benar bisa menjelaskan di mana letak kepentingan nasional di sini. Bagaimana hal ini baik bagi siapapun, termasuk Ukraina, dalam hal ini. Tapi tidak,
Tiongkok dan pihak lain jelas memperhatikan, karena jika besok ada dorongan bagi Taiwan untuk memisahkan diri, dan Tiongkok mengambil tindakan apapun, mengapa orang Eropa tidak akan menyita dana Tiongkok juga? Mengapa mereka tidak akan menyita perusahaan-perusahaan Tiongkok? Maksud saya, Mitsubishi Fuckboy embraces dan memberitahukan Sage, menurut saya, mesin besar. Just, I think, a horrible mistake. There is a discussion of national interest and Ada perdebatan tentang kepentingan nasional dan Mers Rutte serta von der Leyen mengatakan bahwa kepentingan nasional kita adalah deindustrialisasi Eropa. Kepentingan nasional kita bersifat anti-buruh. Kepentingan nasional kita adalah perang. Itulah pandangan mereka tentang kepentingan nasional. Jadi itu bukan seperti yang kamu maksud dengan kepentingan nasional. Ketika kamu dan aku berbicara tentang kepentingan nasional, kita menggunakannya seperti yang digunakan 50 tahun lalu, yakni kepentingan seluruh perekonomian. Jika kamu bertanya apa yang baik bagi perekonomian dalam hal kesejahteraan material dan kesejahteraan penduduk, peningkatan output, serta distribusi output yang lebih merata, itulah cara kamu dan aku pikir sebagian besar pendengarmu mendefinisikan kepentingan nasional. most of your listeners have defined a national interest, but the national interest is defined by the European. Namun, kepentingan nasional sebagaimana didefinisikan oleh para pemimpin Eropa adalah tidak. Kepentingan kami sama dengan Amerika, 1% teratas, terutama 10% teratas. Kepentingan kami ada pada kompleks industri militer. Kepentingan kami adalah uang di kantong pribadi kami yang kami peroleh dari suap yang datang dari AS, dari NATO, dari perusahaan-perusahaan yang kami wakili, bertentangan dengan kepentingan kaum pekerja dan para pemilih. Jadi, ada perbedaan antara kepentingan nasional dan apa yang dulu disebut pendekatan materialis terhadap sejarah. Gagasan bahwa negara akan bertindak berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial, dan politiknya sendiri secara demokratis, yang mencerminkan apa yang baik bagi populasi secara keseluruhan. Itu bukan lagi makna dari kepentingan nasional dalam ekonomi barat saat ini, dari Amerika Serikat hingga Eropa. Western economies from the United States to Europe. Yeah, well, it's not as if, sorry, that will be my last question. It's not as if, Ya, bukan seolah-olah, structural maaf, ini akan jadi pertanyaan terakhir saya. Bukan seolah-olah sebelumnya tidak ada masalah struktural sebelum konflik ini. Jika kita melihat ekonomi Eropa 20 tahun yang lalu, posisinya hampir setara dengan Amerika Serikat, UE dan AS. Namun sejak saat itu, perbedaan antara orang Amerika dan Eropa justru semakin melebar. Saya ingin tahu, bagaimana Anda melihat alasan di balik hal ini? Apakah ini soal biaya energi, kedaulatan teknologi, finansialisasi, dan juga menunggukan kebutuhan ekonomi, terutama kepentingan geopolitik AS? Economic interest primarily to US geopolitical interest, or how do you make sense of Atau bagaimana Anda memahami hilangnya kesetaraan itu? Karena hal itu cukup penting bagi orang Eropa. Cara mereka membayangkan era pasca Perang Dingin. Seharusnya itu menjadi bentuk hegemoni kolektif, dengan AS dan Uni Eropa sebagai mitra yang setara. Dan jika kita melompat ke masa kini, seperti yang Anda katakan, tujuan utama orang Eropa tampaknya adalah berharap agar Amerika mau menerima Eropa sebagai mitra junior. Like you're cukup menuvrothing. You mean sebalik to reduce any force nine. far cry away from where we were 20 years ago. Well, Glenn, you know that I'm a financial economist primarily, and so Baik, Glenn. Seperti yang kamu tahu, saya pada dasarnya adalah seorang ekonom keuangan. Jadi hal ini tidak terlalu mengejutkan. Saya menelusuri seluruh kemunduran Eropa ke adopsi euro yang sangat merugikan. Aturan yang didukung Jerman menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah Eropa, termasuk Bank Sentral Uni Eropa, tidak boleh menciptakan uang mereka sendiri. Mereka pada dasarnya harus meminjamnya, dan mereka tidak boleh menjalankan defisit anggaran lebih dari 5% dari PDB. Sejak awal, Eropa sudah menyatakan bahwa di bawah aturan ini, mereka tidak akan pernah bisa menerapkan kebijakan Keynesian untuk pemulihan ekonomi seperti yang digunakan oleh Amerika Serikat, Tiongkok, dan setiap negara industri yang sukses. Mereka memutuskan untuk mengikat tangan sistem perbankan dan keuangan Eropa, mencegah pemerintah menyediakan cukup kredit untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Itu harus semangat brainstorm di lepiskat Discord untuk kegiatan 4D dan 20 finance and economic rent seeking
activities. The design came from University of Desainnya berasal dari Universitas Chicago, kaum ekstremis dari aliran uang ketat, sekolah Milton Friedman. Dan Amerika Serikat tahu persis apa yang dilakukannya. Dengan memberlakukan aturan yang merusak diri sendiri dan berpandangan sempit ini kepada Eropa, Eropa tidak dapat menggunakan jenis kebijakan moneter modern yang digunakan AS untuk tujuan sayap kanan. Tetapi bukan untuk tujuan yang menjadi dasar pengembangan teori moneter modern, yaitu membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi Eropa telah mengikat tangannya sendiri sejak awal dengan tidak mengizinkan pemerintah berperan. Amerika Serikat mendukung politisi yang berkata, meskipun Eropa bergabung sekarang, itu akan menjadi Eropa korporasi. Kami ingin negara ini dipimpin oleh Meloni di Italia. Magenten prasmi persis tabetian der Jern Mussolini untuk Itanis. Kern Thate with Sprang Week. Ni some igas. Netchwig Heller. And this is the craziness of it. Of course, the way in which Tentu saja, setiap ekonomi industri, termasuk Italia, Eropa, dan khususnya Jerman, mengembangkan industrinya pada abad ke-19 sebagai ekonomi campuran. Dengan pemerintah memimpin pembangunan infrastruktur publik dan mendukung bank sentral yang menyediakan kredit bagi perekonomian. Mereka mengandalkan perbankan pemerintah dan peraturan pemerintah untuk mengarahkan keuangan ke produksi, pembentukan modal produktif, dan investasi nyata, membangun pabrik dan mempekerjakan tenaga kerja. Itu bukan lagi hal yang didorong oleh Eropa saat ini. Dan sebenarnya, saya rasa orang Eropa tidak banyak meluangkan waktu untuk melihat apa yang membuat Jerman industri pada abad ke-19 begitu produktif dan memungkinkannya memimpin, serta apa yang membuat industri Prancis juga begitu produktif. Take the lead in what made French industry also so productive. Why did it have such a great takeoff in the 19th century? Mengapa pada abad ke-19 terjadi lonjakan besar hingga menjadi pusat ekonomi dunia dan sekarang justru menyusut ke pinggiran? Jika kita bandingkan perbedaannya, sebagian besar terletak pada peran pemerintah dalam apa yang saat itu berkembang menjadi sosialisme industri. Itu disebut demokrasi sosial, yang sebenarnya berarti sosialisme di Jerman dan negara-negara industri terkemuka Eropa lainnya. Dan sekarang hal itu telah berubah menjadi kapitalisme keuangan, di mana sebagian besar kekayaan Eropa dihasil secara finansial, bukan secara industri. Sektor keuangan menyadari bahwa sudah membangun kekayaan korporasi dan pribadi dalam ekonomi yang menyusut daripada dalam ekonomi yang tumbuh. Karena dalam ekonomi yang menyusut terjadi deflasi, ketidakmampuan membayar, dan kebangkrutan. You have insolvency, bankruptcies, you have an enormous concentration of wealth ownership. Kita melihat konsentrasi kepemilikan kekayaan yang sangat besar. Dan hal itu akan terjadi di Eropa, sama seperti yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Polarisasi semacam ini pada akhirnya membuat perekonomian secara keseluruhan menjadi miskin, dan juga menyebabkan penangguhan kebebasan demokratis, kebebasan berekspresi, kebebasan memilih. Hal ini mengebiri peran para pemilih dalam memilih pejabat nasional melalui sistem kendali Uni Eropa yang sangat kuat, yang telah diambil alih oleh kesatuan antara kaum neokonservatif dan oligarki keuangan, yang semakin berakar pada kompleks industri militer dan keterkaitannya dengan Amerika Serikat. Sistem ini bertindak sebagai semacam subsidi bagi perusahaan dan tokoh-tokoh pribadi, para Tony Blair di Eropa Daratan, dan para Merkel yang mampu mengambil alih kendali. Been able to take control. It is fascinating that the European project. Menarik sekali bahwa proyek Eropa yang dimulai setelah Perang Dunia II melalui perjanjian batubara dan baja awalnya dimaksudkan untuk mendorong transparansi, menghindari militerisasi, dan berfungsi sebagai proyek anti-perang. Sekarang, Uni Eropa semakin mendefinisikan dirinya dengan kata-katanya sendiri sebagai Eropa geopolitik, di mana pembangunan ekonomi akan didorong oleh Keynesianisme militer. Jadi baiklah, terima kasih seperti biasa. As in Saint Beinthorsten Eideloth. Themai. Appreciate taking the time, so thank you. Well, I get Ya, kuras itu tidak terlalu optimistis. Kecuali kalau kamu menganggap kemungkinan terjadinya revolusi sebagai sesuatu optimistis. optimistic.